Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Baik-baik semua ya. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kembali lagi kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama dengan Kak Christine dan Kak Rara. Nah, jangan lupa ya, siapkan Alkitabnya. Yuk adik-adik, kita mulai dengan lagu yang pertama, yaitu Di Pintumu Ku Datang. 1, 2, 3. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan buka pintumu, ku masuklah. Nah, untuk lagu yang kedua adik-adik yaitu Tanganku Hendak Kupakai. 1, 2, 3. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku, kaki juga ku gunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia terus percaya padanya. Kita berdoa ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Sikap berdoa yang baik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang minggu yang lalu. Terima kasih juga atas nafas kehidupan yang Tuhan beri kepada kami sehingga kami boleh mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online ini. Berkati juga ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami bawa hanya dalam nama-Mu. Amin. Lagu berikutnya adalah Ajar Aku Mendengar Seperti Samuel. Yuk, 1, 2, 3. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berilah tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman dari Kak Christine, kita menyanyikan lagu Kitab Suci Hartaku dan berdoa ya. Yuk, 1, 2, 3. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama-Mu melewati lagu-lagu pujian Kidung Ceria. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Siapkan hati dan pikiran adik-adik ya Bapa, supaya mereka bisa mendengarkan firman dengan baik dan firman-Mu boleh merasuk ke dalam pikiran adik-adik dan adik-adik melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan berkati juga Kakak Christine yang akan membawakan firman-Mu ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh membimbing dan memberkati Kakak Christine untuk menyampaikan beberapa
hal tentang firman-Mu ini ya Bapa. Inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Bapa, yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi adik-adik. Yuk kita buka Alkitab kita masing-masing di rumah masing-masing. Kita buka Alkitab dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Amsal. Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 18. Kakak ulang sekali lagi ya. Amsal 3 ayat 13 sampai 18. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata apapun yang kau inginkan. Tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut bahagia. Hari ini kita belajar dari kitab Amsal. Kitab Amsal merupakan salah satu kitab yang penuh dengan syair, penuh dengan pujian, dan terlebih lagi penuh dengan hikmat. Yang terkenal dengan penuh dengan hikmatnya dalam Alkitab adalah kitab Amsal. Lalu ada juga raja yang terkenal dengan hikmatnya. Ada yang tahu raja siapa? Iya, dia adalah Raja Salomo. Raja Salomo terkenal dengan hikmatnya. Pada saat itu ada dua ibu, anggaplah satu ibu pertama namanya Ibu Yani, ibu kedua namanya Ibu Dewi. Nah, Ibu Yani dan Ibu Dewi membawa satu anak. Satu anaknya itu direbutin. Nah, Ibu Yani bilang bahwa ini adalah anak saya, tapi Ibu Dewi juga bilang, enggak, ini anak saya Raja. Lalu Raja minta prajuritnya untuk mengambil pedang dan akhirnya hendak mau membelah anak tersebut menjadi dua bagian. Lalu ibu pertama bilang, jangan dibelah rajaku, kalau dibelah nanti anak ini akan mati. Dan ibu yang kedua bilang, belah saja raja biar aku dapat bagian dan dia pun dapat bagian. Tapi melihat kesedihan ibu pertama, akhirnya ibu bayi tersebut diberikan kepada Ibu Yani, dan sehingga akhirnya Ibu Yani menjadi bersukacita dan bersemangat karena memang benar itu adalah anaknya Ibu Yani. Dan dari kejadian tersebut disaksikan oleh banyak rakyat sehingga akhirnya raja semakin terkenal karena hikmatnya. Nah, di saat ini kita dihadapkan dengan pandemi corona. Apa sih pandemi itu? Pandemi itu banyak orang yang terkena sakit yang sama di wilayah sangat luas. Sebelum virus ini datang ke Indonesia, sebelumnya dia ada di Wuhan, pertama kali di Wuhan di Cina, dan akhirnya merebak sampai ke banyak negara. Sehingga akhirnya pemerintah memutuskan untuk setiap warganya untuk di rumah saja. Kita pernah 2 bulan itu nggak boleh kemana-mana, hampir mau 3 bulan belajar di rumah, kerja papa mama di rumah, lalu olahraga di rumah. Semua kegiatan harus di rumah, nggak boleh keluar rumah. Lalu nggak lama kemudian hikmat Tuhan pun ada dalam dunia, yaitu dengan ada melalui pemerintah kita diadakannya protokol kesehatan. Jika mau keluar rumah harus memenuhi protokol kesehatan. Apa aja contohnya? Kita harus pakai masker kemana-mana, rajin cuci tangan, lalu jaga jarak.
Tapi di sisi lain kita juga ada lihat juga kemajuan teknologi yang saat ini kita gunakan. Kayak saat ini kita nggak bisa tatap muka, tapi kita sama-sama masih bisa bersekutu melalui teknologi yang saat ini berkembang sangat baik. Untuk itu perkembangan teknologi yang tinggi pun yang baik pasti harus diimbangi juga dengan hikmat yang baik. Jangan sampai teknologi yang sudah baik membuat kita jadi sedih di mata Tuhan. Jika saat ini mama papa kasih kita handphone, jangan sampai akhirnya handphonenya bukan dibeliin untuk digunakan untuk belajar online, malah untuk main game online. Untuk mendapatkan hikmat Tuhan, kita perlu pengendalian diri kita. Nah, masa saat ini kita nggak sebebas seperti tahun sebelumnya. Kita harus mengendalikan diri kita, dimana dulu kita suka main terus-terusan. Kalau sekarang kita mainnya dikurangi. Kenapa? Karena kan banyak virus di mana-mana. Mama papa juga pasti khawatir kalau kita kenapa-napa. Lalu yang kedua, kita juga harus berdoa semoga wabah ini juga segera berakhir, pandemi ini segera lewat, kita bisa menikmati lagi seperti sebelumnya, bisa bermain, bisa bersekolah minggu. Kalau sekolah minggunya juga tatap muka. Lalu kita juga harus rajin baca Alkitab, rajin memuji Tuhan. Sumber hikmat paling benar dan besar ada dalam Alkitab. Semuanya jelas di Alkitab. Salah satunya kita lihat tokoh yang paling terkenal dengan hikmatnya adalah Raja Salomo. Nah, siapa yang mau kayak seperti Raja Salomo? Yang pasti itu akan menyenangkan hati Tuhan. Seperti itu adik-adik. Adik-adik ya, kita ada ayat hafalan ya, terambil dari Mazmur 111 ayat yang ke-10. Kakak ulang ya, Mazmur 111 ayat yang ke-10. Untuk adik-adik kelas tanggung, mulai minggu depan ibadah hari Minggu pelayanan anak akan menggunakan Zoom. Jadi kakak lain yang bertugas akan menanyakan adik-adik untuk ayat hafalan yang tadi kakak berikan dari Mazmur 111 ayat yang ke-10. Kalau ada yang bisa hafal lengkap, nggak kurang, nanti dikasih beng-beng deh dari kakak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Christine yang sudah membawakan sebagian dari firman Tuhan. Nah, adik-adik, untuk merespon firman dari Kak Christine, kita akan menyanyikan lagu ya, Yang Maha Kasih. 1, 2, 3. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kini saatnya kita mau berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, sungguh mengucap syukur Tuhan masih berikan kami kesehatan, nafas kehidupan, serta umur panjang Tuhan. Tuhan Yesus, pada kesempatan di pagi hari ini kami sudah mendengarkan cerita. Biarlah firman yang disampaikan boleh kami renungkan, bukan hanya renungkan, bahkan bisa kami lakukan dalam kehidupan hari lepas harinya. Seperti Raja Salomo yang begitu pandai berhikmat, ajar kami juga untuk menjadi orang yang pandai berhikmat, tahu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan Yesus buat para staf medis yang berjuang juga untuk corona. Biarlah wabah corona ini segera berlalu dan kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Dan kami biarkanlah yang kami lakukan semuanya sesuai dengan mau Tuhan dan keinginan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Ini doa daripada sempurna, tapi biarlah Tuhan yang boleh memberkati dan menyempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik,
kita sudah tiba di penghujung ibadah kita ya pada pagi hari ini. Sebelum kita berdoa, kita menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Sudah Waktunya Hendak Kita Pulang. Yuk, sambil berdiri ya. 1, 2, 3. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Nah, adik-adik, kita berdoa ya. Tutup mata dan lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena kami sudah boleh mengikuti dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati firman-Mu Tuhan, supaya menjadi pedoman bagi kehidupan adik-adik layan kami. Ya Tuhan, berkati bangsa ini ya Bapa, supaya terhindar dari virus-virus yang sangat berbahaya ini ya Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul lagi beribadah di rumah-Mu ya Bapa. Bapa, inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa ya, kalau keluar rumah harus pakai masker atau face shield, dan jangan lupa sering cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Sampai jumpa kembali. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dan kakak layan sekolah minggu, saya Ken Malaruh bersama adik saya Aurel Malaruh. Saya mau mempersembahkan lagu Hai Dunia. Hai dunia, gembiralah, Bertamu dajamu di hatimu gembiralah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur.